Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nikos Trinaldo Meredian di channel YouTube Petanika Channel. Teman-temanku dan para sahabat petani dimanapun berada, pada video kali ini saya masih membahas di seputar pertanian. Konten yang akan saya sajikan pada video kali ini yakni tentang masalah herbisida atau racun rumput yang sangat bermanfaat sekali bagi para petani. Hari ini saya akan membuat trik cara mengolah bahan-bahan alami menjadi herbisida yang bermanfaat, terutama untuk membunuh gulma-gulma dan rumput-rumput liar di kebun-kebun para petani dimanapun berada. Tapi sebelum saya membuat tutorialnya atau caranya, saya mohon bantuan kepada teman-teman dan para sahabat untuk mensupport channel ini bisa berkembang dengan baik dan memberikan edukasi kepada kita semua, terutama khususnya para petani dimanapun berada, dengan cara subscribe, like, dan komen, dan membagikan di media-media sosial lainnya. Oke teman-temanku dan para sahabatku dimanapun berada, ikuti terus video ini sampai selesai. Oke teman-temanku dan para sahabatku Petanika Channel dimanapun berada, inilah bahan-bahan yang akan kita pergunakan untuk mengolah menjadi herbisida yang nantinya bermanfaat untuk membunuh gulma-gulma di sekitar kita, baik itu di kebun atau di pekarangan rumah. Oke teman-teman, kita pergunakan sekitar 10 batang serai, terus sekitar 1 liter air kelapa, dan sekitar 12 butir ragi tape. Bahan-bahan inilah yang nantinya akan kita olah, kita fermentasi dengan ragi tape ini menjadi herbisida, sekitar fermentasi selama 21 hari. Setelah 21 hari, bahan-bahan ini bisa kita pergunakan untuk merondok atau membunuh rumput-rumput liar atau gulma-gulma di perkarangan ataupun di kebun-kebun kita. Setelah 21 hari, teman-teman harus mencampur bahan-bahan ini dengan herbisida kimia, teman-teman. Terserah herbisida kimia, yang penting adalah herbisida kimia yang sifatnya adalah sistemik. Apabila bahan-bahan ini misalnya air kelapa ini sebanyak 5 liter, teman-teman bisa menghasilkan herbisida nantinya menjadi 6 liter jika teman-teman dan para sahabat mencampurnya dengan herbisida sistemik. Oke teman-teman dan para sahabatku dimanapun berada, ikuti terus bagaimana cara saya mengolah bahan-bahan ini menjadi. Oke teman-temanku dan para sahabatku Petanika Channel, bahan-bahan ini kita, yang pertama adalah serai. Serai ini kita tumbuk kayak gini teman-teman dan para sahabat, supaya nanti dalam fermentasi sari-sari yang ada di dalam batang serai ini keluar dan menyatu dengan air kelapa. Terus yang kedua adalah ragi tape yang sekitar 12 buah tadi kita haluskan kayak gini teman-teman. Terus air kelapa, mana air kelapa ini kita masukkan ke dalam dirijen ini teman-teman. Kita masukkan air kelapa ke dalam ini dulu. Ini boleh teman buat sebanyak 5 liter.
Kalau 5 liter teman-teman nanti bisa mendapatkan herbisida sekitar 6 liter. Jadi kalau 1 liter ini adalah cuma tutorialnya aja saya buat bagi teman-teman dan para sahabat. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya. Saya sarankan kepada teman-teman air kelapa ini sebanyak 5 liter. Terus tape ini sekitar 21 buah kalau air kelapanya 5 liter dan serainya sudah cukup. Oke teman-teman, setelah kita masukkan air kelapa ke dalam dirijen ini, lalu kita masukkan serai ini ke dalam semua. Kita masukkan serai tadi ke dalam ini semua. Maaf agak susah teman-teman. Kita masukkan serai ini. Jadi serai ini karena memiliki air agak panas. Jadi dia memiliki nantinya kalau kita campur dengan air kelapa dan herbisida, dia akan berubah juga menjadi herbisida. Ini akan menjadi herbisida yang lebih ampuh dari herbisida yang pernah saya olah teman-teman. Pada video pertama saya juga membuat herbisida alami juga. Terus dari garam dapur sama sunlight, dan sekarang cuma saya membuat dari air kelapa. Dan pada video sebelumnya juga saya membuat herbisida air kelapa ini, tapi saya langsung campur dengan Roundup. Ini bagusnya ini kita fermentasi dulu atau kita kita suling dulu, baru nantinya kita campur dengan herbisida kimia. Itu sebagusnya. Caranya kayak gini teman-teman. Setelah serai itu masuk semua kayak gini, terus kita masukkan yang namanya adalah ini lagi teman-teman dan para sahabat. Kita masukkan ragi tape semuanya. Masukkan ragi tape. Ini ragi tape ini fungsinya adalah untuk memfermentasi air kelapa dengan serai, sehingga akan mengeluarkan asam glufosinat namanya teman-teman. Jadi asam-asam itulah yang nantinya akan menyatu dengan herbisida kimianya, sehingga ini sebenarnya mengoplos herbisida kimia teman-teman. Tapi caranya kayak gini supaya nantinya bahan-bahan yang ini bisa ampuh menjadi herbisida. Masukkan semua. Seharusnya air kelapa, karena saya kemarin air kelapa ini agak susah di sini, jadi saya mendapatkan cuma 1 liter dari rumah. Lalu kita aduk teman-teman. Ini setelah ini kita buat yang kayak gini lagi. Ini botol aqua, lalu kita kasih selang kayak gini. Jadi ini nantinya kita masukkan kayak gini. Kayak gini, lalu kita kasih air aqua ini dengan air supaya karbon dioksida yang ada di dalam fermentasi ini bisa keluar ke dalam air yang ada di botol aqua ini. Ini namanya penyulingan teman-teman dan para sahabat.
Jadi karbon dioksida ini nanti keluar di sini. Nanti kita kasih air, kalau dapat setengah atau penuh juga nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Nanti karbon dioksida ini akan keluar ke sini. Setelah itu teman-teman, setelah 21 hari teman-teman bisa mencampurnya dengan ini lagi. Namanya adalah Bismillah, atau bisa juga dengan Roundup yang memiliki bahan aktif sistemik teman-teman dan para sahabat. Jadi apabila 1 liter herbisida ini bisa menghasilkan nantinya apabila kita fermentasi ini 4 liter atau 5 liter, jadi bisa menjadi 6 liter. Jadi keampuhannya sama teman-teman dan para sahabat, cuma kita mengeluarkan duit sekitar Rp65.000, kita bisa mendapatkan herbisida menjadi 5 atau 6 liter. Berarti pengeluaran kita bisa dikurangi teman-teman. Oke teman-teman, setelah kayak gini lalu disimpan air kelapa ini selama 21 hari di tempat yang aman, tempat yang sejuk, tidak dapat cahaya langsung matahari, dan tidak diganggu oleh orang-orang atau anak-anak kecil. Itu terserah teman-teman dimanapun, yang penting tempatnya adalah tempat yang aman dan tempat yang sejuk. Oke teman-temanku dan para sahabat, inilah tutorial cara saya mengolah bahan dari bahan alami menjadi herbisida. Walaupun namanya pertanyaan teman-teman nantinya, oh itu bukan herbisida kimia, itu bukan herbisida alami tapi adalah herbisida kimia. Memang benar, ini namanya adalah campuran herbisida kimia dan herbisida alami menjadi herbisida yang sangat ampuh untuk membunuh rumput-rumput liar. Oke teman-teman, boleh nanti saya perlihatkan kepada teman-teman dan para sahabat hasil dari penyulingan herbisida yang pernah saya buat dulu pada video yang lain. Boleh teman-teman lihat, hasilnya sangat memuaskan teman-teman dan para sahabat. Ikuti terus teman-teman, inilah kita lihat nanti hasilnya. Oke teman-teman dan para sahabat, inilah kondisi dari rumput-rumput liar atau gulma yang dulu saya racun dengan herbisida yang saya campur dengan air kelapa teman-teman. Tetapi tidak, waktu itu campurannya cuma air kelapa, ragi tape, lalu herbisidanya yaitu herbisida Roundup. Kalau herbisida itu tergantung teman-teman, Roundup juga bisa, Bismillah juga bisa, itu tergantung selera dari teman-teman. Tetapi keampuhannya sama teman-teman, karena dia memiliki bahan aktif yang sama. Ini contohnya teman-teman, mati sampai ke akar-akarnya, tidak ada satupun yang tersisa, dia lagi sudah mati semua, sudah bersih. Bagi teman-teman yang pengen melihat, coba teman lihat pada video saya sebelumnya meracun rumput liar dengan herbisida kimia dan air kelapa. Ini cara membuatnya, pada video yang sebelumnya itu agak berbeda. Itu saya campur langsung antara herbisida kimia dengan air kelapa. Tetapi yang ini yang lebih efektif itu adalah kita suling, kayak video ini dulu. Kita suling, dan pada video hari ini saya tambah dengan serai, karena serai ini konon sangat ampuh juga apabila kita campur dengan air kelapa menjadi suatu herbisida. Oke teman-teman, inilah kondisinya teman-teman, mati semua teman-teman. Ini di kebun bawang saya. Sebelum saya menanam bawang, saya melakukan pembunuhan atau peracunan dari herbisida. Coba perhatikan, tidak ada satupun rumput liar yang hidup lagi. Boleh teman lihat, mati sampai akar-akarnya. Boleh teman pelajari cara membuatnya, dan boleh teman aplikasikan. Yang mana pada judulnya pada video kali ini lebih bagusnya saya beri aja judul herbisida kimia dan herbisida alami yang sangat ampuh untuk membunuh rumput-rumput liar. Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.